Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, saya akan memuji Tuhan. Pujian ini sangat menguatkan dan mengingatkan kita untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan memalingkan dia kembali, dan membaringkan dia kembali. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu, firman yang mengingatkan, firman yang menguatkan, bahkan mengokohkan iman kami, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Ada kepastian, di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, pimpin kami, urapi kami semua, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup dan tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudaraku, begitu cepatnya waktu berlalu dan hari-hari yang kita lewati tidak bisa kita ulang lagi. Karena kita tahu bahwa waktu terus berjalan, kehidupan semakin hari semakin berubah, usia juga bertambah. Tapi yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Jika kita hidup dan tinggal dalam firman, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Puji nama Tuhan, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Di sini nanti kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu pengalaman yang dialami oleh tokoh yang hebat, yang tentunya tidak asing lagi, yaitu Raja Daud. Di mana dia selagi masih muda, Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat hatinya, di mana hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Di masa mudanya Tuhan pakai luar biasa, sampai di usianya yang tua, Tuhan tetap menyertainya. Jatuh bangun dia alami, tekanan hidup bahkan tekanan-tekanan yang sangat berat bagi Daud. Tuhan memberikan pertolongan. Dan ini juga sebagai pelajaran dan juga teladan bagaimana Daud mengajar kita, orang-orang percaya yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan Daud juga mengalami Tuhan sendiri. Maksudnya mengalami pribadi Tuhan, pertolongan, ya perjumpaan dengan Tuhan ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar. Puji nama Tuhan, Bapak Saudaraku, mari kita akan baca firman Tuhan hari ini. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang keempat, berbagailah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 5, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa Daud ini ketika di masa mudanya, dia disertai oleh Tuhan, bahkan ketika dia diurapi menjadi raja, dan dia memimpin orang-orang Israel, bahkan sampai hari menjelang kematiannya, dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Bahkan sebagai tokoh yang luar biasa, yang telah dicatat oleh firman Tuhan, sejarah membuktikan bahwa dia adalah tokoh yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan sampai dia mati, dia tetap menjadi tokoh atau orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar renungan kita hari ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Melalui tokoh Daud ini, kita sebagai umat Tuhan diajar untuk bisa mengenal pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Justru melalui kehidupan kita sehari-hari, disitulah Tuhan ingin supaya kita mengenal pribadinya. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, tema kali ini akan saya beri judul Kristen yang berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tentunya ingin menjadi orang yang berhasil. Tidak hanya sekedar berhasil dalam segala pekerjaan atau usaha kita. Tapi kita rindu kita juga berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukankah pengenalan kita akan Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal? Mari hari ini kita semakin bergairah untuk mengenal Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Dan tentunya dalam kenyataan sehari-hari yang kita hadapi, sejauh mana kita diajar oleh Tuhan untuk bisa mengenal pribadinya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil? Kita melihat Daud, dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata sangat menanti-nantikan Tuhan ini sangat penting. Menanti-nantikan Tuhan ini ya orang biasanya pekerjaan yang paling membosankan adalah menanti atau menunggu. Ya, orang yang menanti-nantikan itu biasanya jenuh. Tetapi bagi Daud, menanti-nantikan Tuhan itu adalah dasar kekuatannya. Ketika dia menantikan Tuhan sampai Tuhan betul-betul benar-benar menolong dia. Ini yang dilakukan oleh Daud. Memang jujur Bapak Saudaraku, menantikan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya itu butuh pengorbanan. Ya, sampai dikatakan Daud ya, lalu ia menjenguk kepadaku. Sampai Tuhan itu menjenguk, melawat Daud, nengok Daud. Ini pengalaman Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun seolah-olah lama kok tidak datang-datang. Karena jujur, kita semua orang percaya adalah orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Kapan panggil kita secara pribadi. Kapan Tuhan datang yang kedua kali. Ini adalah pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang-orang percaya juga mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Tapi mereka yang bisa bangkit mengalami pertolongan Tuhan, mereka juga tetap bisa berdiri tegak. Ini juga dialami oleh Daud. Mari kita akan melihat waktu penantian inilah yang Tuhan kerjakan supaya mereka yang percaya kepada Tuhan mengenal pribadi Tuhan. Seperti Daud. Lalu ia menjenguk kepadaku. Tuhan menjenguk Daud, melawat Daud, menengok Daud, ya, dan mendengar teriakku minta tolong. Ini adalah ungkapan Daud ketika Tuhan melawat dia, menolong dia, bahkan tidak hanya sekedar mendengar. Dia tahu kebutuhan Daud. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Daud. Ya, dan dikatakan ayat yang kedua, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ini satu ungkapan hati Daud ketika Tuhan menolong dia. Kita tahu sejarah Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan orang tua atau bapak mertuanya sendiri ingin membunuhnya. Ini masa-masa yang berat, masa yang sukar bagi Daud. Sejak mudanya dia bisa mengalahkan serigala, singa, ya, mengalahkan beruang. Karena Daud ya disertai oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita tahu sejarah kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan ya, dari lumpur rawa, kemudian tidak hanya sekedar mengangkat Daud, tapi dia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ini boleh kalau saya gambarkan ketika seseorang mengalami kejatuhan sehingga dia tidak bisa bangkit berdiri, kemudian dia diangkat kembali.
kemudian ditaruh di tempat di jalurnya lagi untuk bangkit dan berlari lagi, untuk berjalan lagi. Ini yang dialami oleh Daud. Dia merasakan pertolongan Tuhan, dia merasa diangkat oleh Tuhan. Ketika dia mengalami kejatuhan dalam dosa, dia mengaku dan menyesal, dia bertobat. Dan Tuhan angkat lagi. Ya, ini dikatakan ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ini perkara yang sangat indah dalam perjalanan Daud dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, setiap kita orang percaya, kita jatuh bangun mengikut Yesus. Memang tidak sedikit juga mereka yang akhirnya gagal. Mereka hanya setia, hanya sebatas kekuatan mereka karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan tidak sedikit juga yang menjual iman. Ya, percaya kepada Yesus hanya untuk kesenangan hidup ini. Hal-hal duniawi. Memang kita membutuhkan kebutuhan kita setiap hari, tetapi jangan sampai kita menjual iman kita. Ya, banyak orang percaya yang gagal dalam masa penantian ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang Kristen yang gagal dalam masa penantian ini. Mereka tidak bisa bertahan sampai pada akhir. Mereka goncang iman mereka ketika menghadapi bertubi-tubi masalah tekanan hidup. Oleh sebab itu Daud ingin memberikan satu pelajaran, teladan. Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Di masa yang sangat sukar, di lumpur yang paling dalam, Tuhan angkat Daud. Ya, kemudian Tuhan menempatkan Daud, dikatakan menempatkan kakiku di atas bukit batu. Bahkan dia menetapkan langkahku. Tuhan terus membimbing Daud, karena Daud berserah kepada Tuhan. Ya, jadi poin yang pertama ini Bapak Saudaraku, masa menanti-nantikan Tuhan ini. Ini adalah masa yang sangat penting yang harus kita semua alami. Menantikan Tuhan. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ketika Daud mengalami masa yang berat, kesukaran yang menekan dia. Dalam hatinya hanya ada ucapan syukur dan puji-pujian. Pentingnya kita memuji Tuhan, mengucap syukur, bernyanyi dalam menghadapi masalah yang berat, sakit penyakit, masalah tekanan yang lain, Bapak Ibu Saudara, masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga. Kita tidak bisa lepas, tidak bisa luput dari masalah-masalah ini. Tapi bisakah kita tetap memuji Tuhan? Memuliakan nama Tuhan? Di ayat yang ketiga ini mengajar kita untuk kita tetap memuji Tuhan dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang takut. Ya, takut kepada Daud bukan karena Daudnya sebagai manusia, karena Tuhan menyertai Daud. Ini yang harus kita kejar, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Daud menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan orang-orang tetap segan dan hormat, bahkan takut dengan Daud. Karena Tuhan menyertai. Amin. Mari kita memiliki kerinduan ketika kita menghadapi masalah seberat apapun. Kita bisa bangkit lagi, kita bisa bangun lagi karena Tuhan menopang hidup kita. Sehingga orang-orang melihat dan percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, kita mungkin pernah mendengar kesaksian banyak orang ketika mereka disembuhkan dari sakit yang berat, kemudian mereka bersaksi dan percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika mengalami masalah yang berat yang seolah-olah tidak bisa bangkit, tapi karena Tuhan yang menolong sehingga orang itu bisa bangkit. Sehingga orang itu menjadi kesaksian di mana nama Tuhan dimuliakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini poin yang pertama. Kita harus bisa bangkit. Kita tetap memuji Tuhan. Walaupun di masa penantian ini masa yang memang sangat berat. Karena kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Itu poin yang pertama. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Daud, dia melakukan hal ini. Mari kita menjadi umat yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar.
dan tetap setia. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berhasil? Ayat yang keempat dikatakan, berbagailah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Daud berkata, berbagailah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, ketika Daud menghadapi masa-masa yang berat, peperangan, masa-masa tekanan, ketika dia mau dibunuh, dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud berkata, berbagailah. Mari kita tetap berbahagia. Dan kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi kita. Itu poin yang kedua, Bapak Saudaraku. Dan jangan kita berpaling kepada orang yang angkuh. Karena hari-hari ini kita menjumpai banyak orang yang keras kepala, tegar tengkuk, ya, tidak mau merendahkan hati, tidak mau merendahkan diri. Ya, ketika kita datang kepada mereka, yang kita peroleh hanyalah ya mungkin umpatan, atau kita datang kepada mereka kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tuhan mengajar kepada kita melalui Daud supaya kita datang kepada Tuhan. Amin. Dan tentunya jika kita punya persoalan, kita bisa datang kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Dan tentunya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang memang kita yakini bisa memberikan firman, memberikan pencerahan untuk kita tetap dalam jalur Tuhan. Amin. Karena Tuhan ingin mengajar kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, jangan juga dikatakan menyimpang kepada kebohongan. Poin yang kedua ini mengajar kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini tulus. Supaya hidup kita ini jujur apa adanya di mata Tuhan. Tuhan tidak suka kebohongan dalam diri kita. Ya, ini poin yang kedua, Bapak Saudaraku. Kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir. Ayat yang kelima, banyaklah yang kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ya, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Ini poin yang ketiga, yaitu memberitakan dan mengatakan. Apa yang kita beritakan dan kita katakan? Yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah kita terima. Seperti Daud, dia mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dia mengalami banyak tanda ajaib, kasih Tuhan. Sehingga Daud berkata, aku mau memberitakan, mau mengatakannya. Sehingga orang yang mendengarnya menjadi takut. Bukan takut apa, Bapak Saudaraku, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, walaupun ya dikatakan tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Memang kalau kita hitung kebaikan Tuhan, kita tidak bisa menghitung. Tapi setidaknya ketika Tuhan menolong kita di masa-masa yang sukar dalam hidup kita, kita harus percaya dan kita harus tetap memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan kebaikan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Ya, kepada mereka yang belum percaya. Ya, kita rindu. Bahkan Tuhan lebih rindu semua orang diselamatkan. Semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah tugas kita untuk tetap memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan tanda-tanda ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya? Memberitakan kasih Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kita menyaksikan kebaikannya. Terserah mereka. Ketika mereka mendengar, kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan menjamah mereka. Bukankah ini pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Allah yang membuat hati setiap orang itu percaya dan bertobat? Kita hanya memberitakan. Tugas kita hanya mengatakan, memberitakan kabar baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, melalui renungan hari ini, ya saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang berhasil seperti Daud. Dia menjadi tokoh yang berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai, bahkan Tuhan sangat mengasihi dia. Bahkan sampai dia mati, Tuhan tetap mengasihi Daud. Kita rindu menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan sampai kita juga dipanggil oleh Tuhan. Dan ini adalah harapan kita. Mari kita saling mengingatkan, mendoakan, dan terus kita berjuang. Karena kita tahu bahwa pengenalan akan Tuhan di dalam Yesus Kristus belum berakhir sebelum kita berjumpa dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, saya rindu kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat dan kita terus saling mendoakan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan, menguatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami tahu, kami sadar di zaman akhir ini kami juga tinggal di tengah-tengah kehidupan yang membawa kepada kebinasaan, hidup dalam ketidakbenaran. Kami sadar kami seperti domba di tengah-tengah serigala. Berikanlah kami kekuatan, perlindungan, penyertaan. Tuhan tolong kami, seperti Engkau menolong Nuh, Engkau Tuhan selamatkan Nuh keluarga bersama keluarganya. Seperti Engkau juga menolong Lot beserta anaknya. Tuhan tolong kami, berikan kami terus iman, pengharapan, supaya kami menjadi orang-orang yang berhasil, baik bertahan dalam iman sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu, berkati keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, kota dimanapun kami berada, kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami, pejabat, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat. Engkau menyertai kami semua, selamatkanlah, ampunilah Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi doa kami, hidup kami sepanjang hari ini dalam damai sejahtera Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenap